Biar nambah good luck ya, kita jangan tutup dulu, kita nyalain sambil posisi kayak gini. Dan tidak mau nyala. Hey, what's up? Welcome back to another video. Glares here. Bikin PC itu gampang susah. Jadi kemarin Valve itu baru aja ngerilis sebuah produk yang namanya Nintendo Switch Advance. Maksud gua Steam Deck. Jadi Steam Deck itu adalah sebuah PC portable yang ada layarnya dan ada joystick di sampingnya. Jadi kayak komputer yang bisa dibawa-bawa. Sayangnya produk yang menarik ini nggak bakal ada dan nggak bakal rilis di tempat kita. So jadi gue pengen coba ngerakit PC yang lumayan ringan, tapi versi yang ada saat ini. So let's check it out. Install SSD M.2 udah kenceng, warna hijau tapi jadi kurang matching ya. Kita buka nih CPU nya LGA 1200 dan ini CPU yang kemarin Intel Core i3 10105F yang sangat menarik di segmen harganya karena bersaing dengan Ryzen 3 dan mungkin i5 generasi sebelumnya atau bahkan i7 7700F ya, atau K atau F nggak tahu, soalnya sama-sama 4 core 8 thread. Ini di mana titiknya? Kalau mau nyambungin kita harus lihat tanda panah. Ini kayak tanda panah di ujung, dan ini di ujung kiri juga ada tanda panah. Taruh aja, harusnya langsung kayak nempel. Oke, habis itu kita masukin aja. Ini ada penutupnya, ntar otomatis kalau kita pencet. Emang udah nggak install processor before removing cover. Oke, kita udah di jalan yang benar ya. Nih udah nancep i3 kita di motherboardnya, Mobo B560M ITX. Selanjutnya adalah heatsink yang kemarin gue bilang dari Intelnya udah sempet dipasang sebelumnya. Jadi kalau baru beli dia tuh dapat yang namanya thermal paste pre-applied yang udah dari pabriknya sana. Tapi gue nggak terlalu suka. Gue punya yang merek Noctua ya. Noctua lambangnya kayak ini burung apa sih? Owl ya. Owl itu apa? Burung hantu ya, bukan burung kakak tua. Tapi mereknya Noctua. Bukan buat anak tua, buat anak muda juga bisa. NTH1 ya. Ditaruh secukupnya aja karena nih ukurannya kecil. Di situ bakal bulat juga. Taruh di tengah-tengahnya aja, sebesar biji jagung kali ya, atau yang punya tompel atau tai lalat, sebesar itulah. Nice. Aku pengen bentuk ke X deh, biar keren. Oke, satu udah. Sebenarnya udah agak kebanyakan sih, ntar soalnya bakal meluber dia begitu dipasang kipasnya, geng. Waduh. Ya, kira-kira kayak gitu. Ke arahin dikit tuh. X, ya nggak? Mantap nggak? Agak lupa sebenarnya cara masang Intelnya gimana ya. Harusnya segini aja ya. Pasin dulu ya, sampai tok, pencet. Oke, posisi menyilang udah. Ini juga ini bunyi redundant. Semuanya masuk di tengah-tengahnya. Plastik putih, ada plastik hitam. Itu artinya heatsink fan-nya Intel udah masuk. Nih udah kenceng juga sih. Habis pasang heatsink fan, kita pasang fan-nya.
Kayaknya kita cari tulisan CPU fan ya, atau chassis fan, atau WP itu water pump. Bisa sih dua-duanya, karena sama-sama 4 pin itu PWM ya, pulse modulation. Jadi modulation bisa diatur secara digital. Masukin di sini. Dan terpasang nih RAM dual channel 2x4 total 8 GB. Penting banget guys, karena ini mini ITX jadi simple, cuma ada 2 slot. Tapi bagi kalian yang punya motherboard micro ITX atau ATX yang punya lebih dari 2 slot, 4 atau 8, bisa dicek di manualnya, dimana kita harus install duluan buat dual channel. Biasanya sih di slot kedua dan keempat dari CPU ya, beda-beda tuh tiap manufaktur, tapi rata-rata sih kayak gitu, biar bisa full speednya di dual channel. Oke. Alright guys, ini casingnya ya, SG13 Sugo Silverstone Mini ITX. Belum masang motherboard, jangan lupa I/O shieldnya ya, sama yang buat input output di belakangnya dipasang duluan nih, sebelum nyesel, sebelum terlambat, karena ini tuh tempat dia nyolokin di belakang. Menurut gue dia masangnya posisi horizontal gini ya, karena tadi HDMI sama DisplayPort di sebelah kiri dan audio jacknya di sebelah paling kanan, jadi kita taruh di paling belakang gini nih. Ya, warna silver, kinclong, masih baru kita coba masukin motherboardnya. By the way, sebelumnya udah gue pasang, ini ada kipas Noctua lama gue, 12 cm ya, industrial, tipenya lupa, tapi ini gue pasang exhaust ya, jadi ngeluarin udara dari dalam keluar, soalnya mau coba negative pressure apa ya. Anyway, ini tadi motherboardnya kita samain sama I/O shield di belakang. Oke, semua udah masuk gini. Kita lihat tuh nanti bakal ada titik-titik buat masukin bautnya. Nah, masuk satu. Udah, kita cari yang ujung di atas kiri sini nih, menyilang. Kayak gitu kira-kira. Imut-imut, masih ada space luas di samping-sampingnya. Buat selanjutnya, sebelum kita lanjut masang part lainnya, gue saranin sih kita pasang front panel kabel-kabel ini nih, sistem panel ya. Dan kalau bisa kita ngikutin dari manualnya nih, contohnya ini. Jadi ini sejajar ya, sistem panel header itu di ujung sini. Kita tinggal ngikutin nih, plusnya di mana, negatifnya di mana, dan kita colokin di situ. Oke. Di sebelahnya tuh yang kecil untuk USB Type-C. Kalau ada casing modern yang panel depannya punya USB-C, bisa ditaruh ke situ. Ini dia RX 470 dari Sapphire Nitro Plus, ada switch V-BIOS-nya ya. Karena ini casing mini ITX, dia harus masuk ke depan dulu nih, supaya bisa ada sedap-sedap ngeri geng. Ini casing yang lumayan compact ya, karena ini VGA custom ya dari Sapphire. Dia perlu satu PCIe kabel power yang jumlahnya 6 pin. Sebelum masukin power supply, lihat dulu nih, ini dari Enermax Revo Bron 500 watt, dan dia
semi modular ya. Nah, semi modular kita cuma perlu kabel CPU yang 8 pin, kabel motherboard 24 pin, dan juga tadi karena kita pakai VGA, dia perlu PCIe dari GPU ini. Ini dudukannya nih buat si power supply. Sebelum masukin power supply ya, karena gede ya, ini cuma mini ITX, pastiin dulu kita udah pasang kabel yang paling gede, yaitu ini nih 24 pin ke motherboard. Kalau udah, kabel kedua yaitu kabel CPU tadi. Baru deh kita masukin power supply, karena ini ada bolongan di atas ya buat intake udara ke power supply, jadi dia ngadep ke atas ini kipasnya. Wah, pas banget coy, nggak ada celah antara PSU sama graphic card. Kita kencang. Tadi ini punya VGA ya, atau GPU, Graphical Processing Unit, ke sini. Kayaknya udah semua. Ini sistem kita. Dari samping kelihatan graphic cardnya dari Sapphire Nitro Plus OC Gaming Series yang RX 470. Nggak baru-baru banget tapi masih oke banget buat Full HD 60 fps. Dan di sini ada kipas heatsink fan kita dari Intel dan RAM-nya dual channel. Casing ini salah satu yang paling bagus nih, direkomendasiin di forum SFX ya, karena dari dulu jadi favorit nih. Depan ada meshnya, jadi airflow lumayan bagus, dan dia support full size power supply yang ATX kayak Enermax Revolbron ini. Wi-Fi, Bluetooth, antena ada dual band. Sistem udah jadi, kita colokin HDMI nya buat display ke graphic card, bukan ke motherboard ya, karena kita pakai RX 470. Terus kabel power terakhir, biar nambah good luck ya, kita jangan tutup dulu, kita nyalain sambil posisi kayak gini. 5 hours later. Wah guys, we made it guys. Oh my god, ASRock. Terus splash screen yang aduh Yeah, boy. paling ditunggu-tunggu kalau kita build PC baru.